Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk kembali dalam Bible Study CK7 Online. Saya yakin dan percaya saudara-saudara Anda yang tekun, Anda yang setia, mengikut Tuhan, pasti Anda rindu merasakan bagaimana Tuhan berbicara secara langsung. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi untuk kita boleh mendengar pesan firman Tuhan melalui Markus 6 yang akan kita sama-sama baca dan renungkan. Untuk sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah ya Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik ku berikan kepadamu. Ya Tuhan, ya Rabashir, ya Rabashir, ya Rabatakan, ya Rabashir, ya Rabatakan, Shadara Rabashir, Kuyana melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
batakaramu, kiara batakaramu, Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala yang terbaik dalam hidup kami. Untuk kami mau ya Tuhan diajar, untuk kami mau dibentuk ya Tuhan, menjadi seperti yang Kau ingini ya Allahku. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau lebih lagi belajar tentang apapun yang harus kami lakukan sehingga kami boleh dikatakan bisa menjadi seperti Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami dan izinkan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk di Markus 6, cukup banyak perikopnya dan beberapa perikop ini memang sudah diulas di dalam Matius saudara-saudara. Tapi ada sesuatu yang berbeda, beberapa hal gitu yang bisa kita gali karena setiap kitab Injil itu mempunyai spesialisasinya masing-masing dan memiliki banyak yang ditonjolkan. Gitu. Jadi berbeda dari masing-masing kitab Injil. Nah hari ini kita akan memulai dengan sebuah perikop ketika Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita baca di ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Saudara-saudara dikatakan Yesus berangkat dari situ. Kemungkinan dari Kapernaum. Menuju ke tempat asalnya, tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di Nazaret, saudara-saudara. Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk mengajar mereka bagaimana dia melayani. Dan ketika Yesus mengajar orang-orang yang ada di sana, dia juga melakukan mujizat-mujizat dengan menyembuhkan orang sakit. Tapi saudara-saudara, orang-orang yang di sana kenal Yesus, kenal keluarganya Yesus. Dan mereka merasa sangsi, mereka merasa ragu dengan apa yang Yesus lakukan. Dikatakan mereka ada beberapa yang takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi sayangnya mereka tidak mau memahami lebih lanjut kebenaran dari setiap apa yang Yesus katakan dan perbuatan yang Yesus lakukan. Karena mereka mengenal Yesus dari kecil. Bersama dengan keluarganya mereka hidup. Sehingga ketika hari itu dia melihat Yesus seorang yang biasa tadinya dan mereka tidak pernah melihat sebelumnya Yesus melakukan mujizat-mujizat. Mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka melihat pelayanan Yesus, tapi hati mereka tertutup terhadap segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Mereka meragukan keberadaan Yesus. Di ayat yang keempat saudara-saudara kita lihat. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Nah saudara-saudara, karena mereka yang ada di sana menolak dan tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus nggak bisa melakukan banyak hal untuk mereka. Karena hati mereka menolak Yesus. Nah di sini Yesus juga sedang mengajarkan bagaimana murid-muridnya itu bisa paham tentang berbagai respon orang-orang yang mereka layani. Bahwa ketika mereka mengabarkan Injil itu saudara-saudara, bukan sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak tantangan dan bahkan penolakan dari orang-orang yang menerima. Dan Yesus sendiri merasa heran dengan penolakan tersebut. Ini membuktikan bahwa Yesus itu manusia 100%. Yesus bukannya seorang yang menonjolkan dirinya, tetapi kadang-kadang Yesus juga melihat apa yang mereka lakukan. Itu membuat pekerjaan-pekerjaannya tidak dipandang oleh orang lain. Lalu setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya ke
desa-desa lain. Nah, perikop selanjutnya adalah Yesus mengutus ke-12 muridnya. Kita baca dari ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Yesus ingin saudara-saudara, Injil itu disebarluaskan. Maka dia mengutus murid-muridnya. Setelah dia membentuk ke-12 murid tersebut, Yesus mengajar mereka secara khusus. Membuat mereka hidup bersama-sama untuk menyaksikan apa yang Yesus kerjakan sepanjang hari. Dan mereka melihat bagaimana cara Yesus hidup, bagaimana cara Yesus bersikap. Semuanya itu suatu ketika nanti Tuhan sengaja akan mengutus mereka untuk mereka bisa praktek, untuk mereka bisa menyebarluaskan Injil. Saudara-saudara, ketika kita diminta untuk belajar, ketika kita diminta untuk meneliti segala sesuatu apa yang Yesus lakukan, Yesus juga meminta kita untuk melakukan dengan mengutus kita untuk bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa Yesus mengutus mereka berdua-dua? Ada tafsiran yang mengatakan supaya mereka itu bisa saling membantu dan saling meneguhkan. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat, juga termasuk sakit penyakit. Karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang sakit disebabkan karena roh jahat. Kenapa Yesus melarang mereka membawa apapun? Itu supaya mereka melayani tanpa dibebani oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Sebagai seorang hamba Tuhan, cukup mereka berjalan dengan iman dan penyangkalan diri bahwa segala sesuatu disediakan oleh Allah dan dicukupkan ketika mereka harus melayani Tuhan. Nah, sedangkan mereka dikatakan boleh memakai alas kaki, itu adalah barang yang wajib yang harus mereka gunakan di dalam sebuah perjalanan. Di ayat yang ke-10 katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk di dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Ketika mereka menemukan tempat untuk mereka boleh stay, saudara-saudara, itu ketika mereka diterima dan mereka boleh tinggal di tempat itu. Mereka harus mengajar mereka sampai waktu mereka selesai, sampai orang-orang di tempat itu sudah diberkati dan mereka bisa pindah ke tempat lain. Tetapi kata Yesus, ketika mereka ditolak di satu tempat, mereka juga nggak boleh maksa untuk orang tersebut bisa menerima mereka, bisa menerima pengajaran Injil. Dan Yesus ingatkan untuk mereka mengebaskan debu. Artinya apa? Mereka sudah datang untuk mengabarkan Injil, tetapi ketika orang-orang yang ada di tempat itu menolak, maka para murid yang diutus ke tempat itu tidak bertanggung jawab atas mereka. Dan saudara-saudara, para murid banyak menyembuhkan orang-orang sakit, dan mereka mengusir banyak roh-roh jahat ketika mereka ada di dalam pengutusannya. Di dalam perikop selanjutnya kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, di tengah-tengah Markus 6 ini saudara-saudara ada sebuah perikop yang berbeda. Jadi tidak berkelanjutan ceritanya, tapi ini menceritakan sesuatu yang berbeda, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Menurut beberapa tafsiran, karena apa yang Yesus lakukan pada saat itu menarik perhatian orang banyak, maka Raja Herodes mengira bahwa Yohanes Pembaptis yang sudah dia bunuh itu bangkit kembali dan menjelma sebagai Tuhan Yesus. Nah, kita baca di ayat yang ke-14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia.
Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi yang dahulu. Orang-orang ini banyak saudara-saudara yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit, atau Elia yang telah bangkit dari kematian, nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Karena apa? Mereka melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada waktu itu. Tapi Herodes berpikir bahwa itu adalah Yohanes yang telah ia bunuh. Karena apa? Di ayat yang ke-18. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Dan ini mengintimidasi Raja Herodes, saudara-saudara. Di mana Herodias istrinya menaruh dendam pada Yohanes. Tapi Herodes sendiri merasa segan terhadap Yohanes. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang benar. Dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang suci. Dan Herodes itu dikatakan senang mendengarkan ajaran-ajaran dari Yohanes Pembaptis. Maka ketika Herodias meminta dia untuk membunuh Yohanes pada awalnya, dia tidak menuruti perkataan Herodias. Karena apa? Dia berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-21, akhirnya apa yang Herodias inginkan terjadi, saudara-saudara. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat tiba kesempatan untuk Herodias bisa melampiaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Karena Raja Herodes terpukau melihat tarian anak Herodias. Sehingga dia lepas kontrol. Dan dia mengatakan dia akan mengabulkan apa saja yang diminta oleh gadis ini. Dan gadis ini meminta keinginan dari ibunya, yaitu kepala dari Yohanes Pembaptis. Memang dia tidak meminta dari permintaannya sendiri, tapi dia dipakai sebagai agen dari ibunya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Kita lanjut di ayat yang ke-26. Dikatakan, sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Lalu yang dilakukan raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Secara manusia, saudara-saudara, pasti waktu itu ada ketakutan dalam diri Herodes. Karena dia harus membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi di pihak lain, saudara-saudara, sebagai raja, di hadapan para pembesar, dia tidak mungkin mengingkari janjinya yang sudah dia nyatakan. Dan endingnya bagaimana dia harus menyaksikan bahwa Yohanes Pembaptis yang tadinya berusaha dia lindungi, akhirnya dibunuh. Akhirnya apa yang diinginkan oleh istrinya tercapai. Dan kemenangan diperoleh oleh Herodias atas kejahatan hatinya, saudara-saudara. Dia menginginkan kematian Yohanes Pembaptis karena dia dendam. Dia gak suka ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dan murid-murid Yohanes Pembaptis pun akhirnya mengambil mayat gurunya untuk dikuburkan. Begitu tragis, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dan ini diselipkan di ayat dalam pembahasan Markus 6. Selanjutnya perikop melanjutkan dari apa yang sebelumnya terjadi atas kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Jadi diceritakan para murid itu kembali dari pengutusannya dan menceritakan apa-apa saja yang mereka alami. Lalu Yesus mengajak mereka untuk ngobrol sambil beristirahat di tempat yang lebih sunyi. Karena apa? Banyak orang-orang yang selalu mengikuti mereka. Dan murid-murid pun juga
karena saking sibuknya mereka belum sempat makan. Lalu mereka berlayar dikatakan mencari sebuah tempat yang lebih sunyi. Kita langsung baca di ayat yang ke-33. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yang artinya apa? Yesus itu tidak hanya sekedar sayang mereka, tapi hatinya juga dipengaruhi untuk dia bergerak, untuk dia menolong, untuk dia mau mengajar, untuk dia mau memperhatikan setiap orang-orang yang membutuhkan. Lalu di situ Yesus mulai berkhotbah, Yesus mulai mengajar mereka. Dia kembali melakukan perkara-perkara yang ajaib, yaitu menyembuhkan orang-orang dan mengusir setan-setan. Khotbah dan ajaran ini saudara-saudara untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Jadi kita ini perlu saudara-saudara untuk diisi, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengisi kita secara rohani melalui mendengar khotbah-khotbah, melalui melihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Sementara ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan-setan. Itu memenuhi kebutuhan secara jasmani. Sehingga yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang dikuasai oleh setan bisa disembuhkan dan menjadi sehat. Nah, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid itu meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak ini pergi untuk mencari makan di desa-desa sekitarnya. Karena tempat di mana mereka berkumpul pada waktu itu sepi. Lalu kita baca saudara-saudara di ayat yang ke-37. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka? Saudara-saudara, selain mereka belajar mendengar firman Tuhan, selain mereka juga disembuhkan, mereka juga perlu makanan secara jasmani. Dan waktu itu Yesus sengaja memerintah murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Dalam kelelahan mereka, murid-muridnya ini lelah, saudara-saudara, capek setelah menjalankan misinya. Mereka juga mungkin lapar. Jadi murid-murid ini gak menangkap maksud Yesus. Apa maksudmu? Kami suruh menyiapkan makanan untuk orang-orang sebanyak ini. Lalu di ayat yang ke-38, ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. 39. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka ini dikelompok-kelompokkan supaya tidak kacau dalam pembagian, lebih mudah untuk membagikan makanan. Artinya begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus pada malam itu. Karena dijelaskan di ayat berikutnya, dalam satu kelompok itu ada 50 sampai 100 orang. Begitu banyak, maka untuk memudahkan membagi makanan, Yesus meminta mereka untuk mengelompok-kelompokkan orang banyak tersebut. Di ayat yang ke-41, setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagi-bagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Ini disebutkan jumlah realnya ya saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Dikatakan juga Yesus menengadahkan tangannya ke langit dan mengucap berkat. Kalau di dalam tafsirannya dikatakan Yesus sedang bersyukur dan Yesus memberkati apa yang ada di tangannya. Lalu roti itu pun dipecah-pecahkan untuk bisa dibagikan ke banyak orang. 5 roti saudara-saudara. Dan berkat itu diterima oleh para murid untuk dibagi-bagikan
kepada semua yang ada di tempat itu. Mujizat terjadi. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Yesus dalam keterbatasan jumlah yang ada bisa membuat keadaan jadi berkelimpahan, bahkan disampaikan tersisa 12 bakul. Dan yang terhitung pada saat mereka makan itu adalah jumlahnya 5.000 orang laki-laki. Itu pun belum terhitung jumlah perempuan dan anak-anak yang mengikuti mereka. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu tentang memberi makan 5.000 orang ini adalah mujizat-mujizat yang besar. Sehingga dalam perikop ini dicatat di dalam 4 kitab Injil, saudara-saudara. Karena apa? Ini membuat orang takjub akan perbuatan Yesus yang ajaib. Lalu di dalam perikop selanjutnya kita lihat tentang bagaimana mujizat Yesus ketika dia berjalan di atas air. Setelah itu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Mereka sudah diberi makan firman Tuhan, mereka sudah diberi makan secara jasmani, dan mereka juga sudah disembuhkan. Yesus meminta mereka pulang, dan murid-muridnya diminta untuk mendahului dia, untuk pergi ke Betsaida, naik perahu, saudara-saudara. Sementara dikatakan di dalam Alkitab, Yesus sendiri naik ke atas bukit supaya dia bisa berdoa. Ada beberapa hal yang dinyatakan dalam beberapa tafsiran. Yesus memang sengaja menghindari mereka, menghindari orang banyak, dan menyuruh mereka ini untuk pergi. Itu untuk menghindarkan dirinya dari rayuan pencobaan iblis. Saudara-saudara, kadang orang bisa terjatuh karena pujian orang lain. Karena orang mengagung-agungkan dia. Dan Yesus menghindari itu. Waktunya belum tiba. Sehingga Yesus menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan dia. Dan kemudian Yesus juga tahu bahwa tugas utamanya adalah menyelamatkan umat Tuhan melalui kehendak Allah dan bukan dari keinginannya saja. Maka dari itu Yesus fokus sama panggilannya. Yesus berjalan di dalam kehendak Allah. Dan ketika dia selesai melakukan setiap kegiatannya, Yesus kembali menjumpai Bapanya supaya hatinya dan pikirannya diluruskan kembali. Di ayat yang ke-48 kita langsung baca. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, murid-murid Yesus, dengan berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Disebutkan di sini, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka, murid-murid Yesus, Yesus itu tahu, saudara-saudara, setiap kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Yesus paham, sekalipun Yesus nggak berada di sana, tapi Yesus tahu kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan apa yang ada dalam kehidupan orang percaya. Dan kembali Yesus membuat mujizat yang spektakuler. Setelah memberi makan 5.000 orang, hari itu Yesus berjalan di atas air untuk menghampiri murid-muridnya. Ini adalah sebuah hal yang mustahil karena murid-muridnya itu sudah berjalan cukup jauh, dikatakan jam 3 malam, saudara-saudara. Tapi Yesus bisa secepat itu menghampiri mereka. Dan murid-murid mengira bahwa itu adalah hantu. Karena mereka belum pernah melihat mujizat semacam itu. Dan Yesus pun menenangkan mereka dengan keberadaannya. Ketika ada Yesus, maka angin pun menjadi reda. Dan ketika Yesus masuk ke dalam perahu, ada damai sejahtera. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, badai apapun pasti reda. Dan ketakutan apapun yang kita rasakan pasti hilang. Karena Yesus ada di sana dengan segala mujizat-mujizatnya. Di perikop terakhir, saudara-saudara, dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Nah, Genesaret itu adalah sebuah tempat di sebelah barat Danau Galilea, saudara-saudara. Kita lihat setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Lalu berlari ke seluruh daerah itu, mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya. Kemanapun mereka dengar Yesus berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung,
orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Saudara-saudara, Yesus ini viral pada waktu itu. Ketika dia sampai di Genesaret, tempat ini gak terlalu besar saudara-saudara. Tapi orang-orang di tempat ini mengenal siapa Yesus. Dan mereka benar-benar menantikan kedatangan Yesus. Karena mereka tahu Yesus ini sanggup menyembuhkan. Yesus ini sanggup membuat mujizat-mujizat. Maka mereka membawa orang-orang yang sakit untuk disembuhkan. Karena mereka tahu, mereka paham bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu luar biasa. Sehingga mereka hanya ketika melihat Yesus mereka percaya saja. Maka mereka akan disembuhkan. Caranya ketika mereka hanya menjamah jubah Yesus, mereka yakin dan percaya bahwa mereka akan disembuhkan. Begitu luar biasa perjalanan Yesus bersama dengan para muridnya. Dan kita lihat saudara-saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Orang-orang melihat bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan siapa yang menyertai dia? Murid-muridnya. Siapa yang mengikutinya? Orang banyak. Tapi kita tahu Yesus sebenarnya sedang membawa sekelompok orang untuk diajar. Dan Yesus sedang mempraktekannya kepada semua orang banyak. Untuk mereka melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Tapi di antara sekian banyak orang ini saudara-saudara, ada yang menjadi percaya. Ada yang cuma terkesan saja. Tapi ada yang berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan hari ini. Saudara ada di kelompok mana? Sebagai orang-orang yang tekun dan setia untuk mengikut Yesus, belajar tentang Yesus. Atau Anda berada di dalam kumpulan orang banyak yang ada yang melihat amazing dengan apa yang Yesus lakukan. Ada yang merasa biasa-biasa aja, nggak tergetar hatinya ketika datang ke gereja, ketika mendengarkan firman Tuhan. Atau saudara-saudara sebagai pihak-pihak yang menghujat apa yang dilakukan Yesus karena Anda nggak percaya. Mari saudara-saudara, siapapun Anda, hari ini Tuhan ajak untuk kita melihat Tuhan itu begitu besar kuasanya, Tuhan itu begitu ajaib. Jangan hanya menghabiskan waktu untuk menjadi penonton, tapi terlibatlah di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan jadilah orang-orang yang membawa nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan segala apa yang Kau ajarkan. Kami bukan hanya membaca, tapi kami juga ikut melihat kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus buat mereka yang sakit hari ini. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Mereka yang ada di dalam kelemahan, keterpurukan. Mujizat-Mu itu masih ada buat setiap kami hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang miskin Tuhan berkati. Dan kami percaya ya Bapa, hari ini ketika kami mendengar, kami percaya dan kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan melalui apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu saja yang mengiringi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sekian yang bisa kita ikuti dari Bible Study hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.